Tabir selamat linguna latai, salam sujud karena melempang, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Krisjenti. Saya dari program studi Ilmu Komunikasi Hindu semester 5. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas nilai UTS mata kuliah retorika. Retorika sebagai napas kehidupan dalam ilmu komunikasi. Bapak dan Ibu dosen yang saya hormati, serta rekan-rekan mahasiswa program studi Ilmu Komunikasi Hindu yang saya banggakan. Pernahkah kita terpukau mendengar seseorang berbicara, entah seorang dosen, tokoh publik, atau bahkan teman kita sendiri, yang dengan kata-katanya mampu membuat suasana hening, hati tergerak, dan pikiran tercerahkan. Itulah bukti nyata kekuatan retorika, seni berbicara yang menjadi jantung dari dunia komunikasi. Hari ini, saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan mengapa retorika begitu penting dalam bidang ilmu komunikasi dan bagaimana kita sebagai calon komunikator profesional dapat memanfaatkannya dengan bijak dan efektif. Apa itu retorika? Retorika berasal dari bahasa Yunani yaitu retorike, yang berarti seni berbicara. Dalam konsep Aristoteles, retorika dibangun atas 3 pilar utama. Yang pertama yaitu ethos, kredibilitas berbicara, seberapa layak kita dipercaya. Dan yang kedua pathos, emosi, sejauh mana kita mampu menyentuh perasaan audiens. Dan yang ketiga yaitu logos atau logika, kekuatan argumentasi dalam bukti yang rasional. Ketiga unsur yang menjadi pondasi dalam setiap komunikasi yang efektif. Tanpa etos, kita tidak bisa dipercaya. Tanpa pathos, pesan kita tidak menyentuh hati. Dan tanpa logos, argumen kita tidak memiliki arah. Retorika dalam ilmu komunikasi. Sebagai mahasiswa program studi ilmu komunikasi, kita belajar bahwa komunikasi bukan sekedar menyampaikan pesan, tetapi juga membangun makna. Retorika berperan sebagai jembatan antara isi pesan dan penerima pesan. Dalam konteks public speaking, retorika membantu kita menyusun kalimat yang menggugah dan mengarahkan audiens untuk memahami perspektif kita. Dalam jurnalistik, retorika membantu wartawan memiliki diksi yang tidak hanya informatif, tetapi juga menyentuh sisi kemanusiaan. Dalam hubungan masyarakat atau public relation, retorika menjadi alat utama untuk membangun citra, kepercayaan, dan reputasi lembaga. Bahkan dalam komunikasi politik, retorika menjadi senjata utama untuk membentuk opini publik. Singkatnya, retorika adalah roh dalam setiap praktik komunikasi. Tanpa retorika, komunikasi menjadi kering, datar, dan kehilangan daya pengaruhnya. Retorika di era digital. Namun, saudara-saudara, kita hidup di era yang berbeda. Di masa lalu, retorika disampaikan lewat pidato, di forum, atau mimbar. Sekarang, retorika hidup dalam layar ponsel, caption media sosial, podcast, dan konten video yang kita konsumsi setiap hari. Influencer yang mampu menyampaikan pesan dengan gaya profesional dan meyakinkan itu retorika. Seorang YouTuber yang bisa membuat audiens tertawa, berpikir, lalu setuju itu juga retorika. Bahkan, mahasiswa yang mampu mempresentasikan ide dengan logis, emosional, dan berkarisma di depan kelas, itulah bentuknya retorika modern. Maka, retorika bukan hanya sekedar teori klasik, tetapi keterampilan abad ke-21.
Kita tidak bisa hanya mengandalkan informasi, kita juga harus mampu mengemas dan menyampaikannya secara menarik dan meyakinkan. Namun, di sisi lain, kita perlu berhati-hati. Retorika bisa menjadi alat untuk kebaikan, tetapi juga digunakan untuk manipulasi. Disinilah peran etika komunikasi menjadi penting, bahwa kata yang dikeluarkan harus berlandaskan pada kejujuran, tanggung jawab, dan nilai kemanusiaan. Mengasah keterampilan retorika. Bagaimana mahasiswa ilmu komunikasi bisa mengasah kemampuan retorika? Ada beberapa langkah sederhana namun penting. Yang pertama, latihan kemampuan bicara, berani tampil, berani berpendapat, berani salah. Karena dari keberanianlah kepercayaan diri tumbuh. Yang kedua, bangun kredibilitas atau etos. Jadilah pribadi yang konsisten dan dapat dipercaya. Retorika yang kuat lahir dari karakter yang kuat. Yang ketiga, gunakan logika yang terstruktur atau logos. Setiap argumen harus memiliki dasar yang jelas dan masuk akal. Yang keempat, sentuh sisi emosional, audiens atau patos. Gunakan kisah, analogi, atau nada yang bisa menggugah perasaan. Dan yang kelima, memperhatikan gaya bahasa dan non-verbal. Tanpa mata, gestur, intonasi, semua itu bagian dari retorika yang hidup. Retorika bukan tentang siapa yang paling banyak bicara, tetapi siapa yang paling mampu membuat orang lain memahami dan percaya. Saudara-saudara mahasiswa ilmu komunikasi, retorika adalah cermin dari kemampuan berpikir, berbicara, dan berempati. Ia bukan sekedar seni kata, tetapi seni memahami manusia. Di tangan seorang komunikator sejati, retorika bisa menjadi kekuatan yang mencerahkan, bukan menyesatkan, membangun, bukan menjatuhkan. Maka, mari kita menjadi retorika bukan hanya menjadi sebagai teori di ruang kelas, tetapi sebagai napas dalam setiap komunikasi yang kita lakukan, baik di depan kamera, di ruang publik, maupun dalam kehidupan sehari-hari. Karena pada akhirnya dunia tidak akan berubah hanya oleh kata-kata, tetapi oleh kata-kata yang disampaikan dengan makna, logika, dan hati. Sekian dari tugas saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.